kita berharap hari ini sepanjang hari Sobat Ambiar selalu memberikan senyuman untuk semua orang di sekitar Sobat Ambiar. Senyumlah untuk semua orang, tapi hatimu jangan. Sama seperti topik kita, tema kita pagi hari ini, hadapilah dengan senyuman, ya. Anak sapi main pergi ke tempat tenis. Aku paling happy ngelihat kamu senyum manis. Sun sensue mas, orang ketemu kekasih. Di sun sensue mas, bikin kangen hati. Ora usah isin-isin atau malu-malu. Buat Sobat Ambiar, kita tahu bahwa masalah tidak akan pernah lepas dari kehidupan ini. Yang penting kita hadapilah dengan senyuman, sama seperti bintang tamu Mas kita yang lagi punya pertama. masalah ya? Kenapa? Mas lagi masalah cinta ya? Ya, namanya juga hidup pasti ada masalah. Kalau Makanya kalau bercinta itu yang pasti-pasti, say. Iya, siapa contohnya? Aku. Sobat Ambiar, kita punya bintang tamu yang pertama. Dia ini seorang selebriti senior, sekaligus juga sebagai seorang pebisnis. Cuman sayangnya kemarin ini baru saja mendapatkan sebuah musibah berupa ancaman. Semoga dia bisa menghadapi juga dengan sebuah diancam, senyuman, ya. Di pagi-pagi Ambiar, silakan Boleh kita akan dong. hadirkan. Ini dia, Indra Bruggman. Indra Bruggman di pagi-pagi Ambiar. Kita bertiga mengucapkan Terima kasih. Woi. Apa maksudnya? Mama banget. aku kan kangen udah lama nggak jumpa. Mau apa Sehat lagi? ya? Sehat. Alhamdulillah. Jangan dong, jangan berantem. Kenapa sih? Ya kenapa? Nggak apa-apa dong, kan kita harus menghormati tamu ya sayang. Iya. Iya, tapi kan jangan lama-lama nunduknya. Tumben banget. Olahraga kita harus. Dengar, apabila Anda mau awet muda, Ya. Anda harus sering tertawa. Betul sekali. Bahkan kalau ada orang susah pun kita tertawa. Lo kok begitu? Jangan dong. Seperti Sekarang ini mereka ini mau menikah tahun depan. Kak Indra doakan ya. Iya doakan. Indra Bruggman, Ya. doakan tahun depan jangan lupa Tenda, sumbang tenda ya. Oh siap. Nanti saya sumbang semua-semuanya. Kalau Benar perlu ya? endorse sampai segala macam hubungi aja saya. Benar ya. Anda juga perlu disumbangkan. Indra Bruggman, kita tahu kemarin kabarnya ini juga viral di media sosial ya. Iya. Indra Bruggman juga sempat memposting di media sosial miliknya Iya. bahwa dia mendapatkan sebuah ancaman. Betul? Kita mau kasih lihat Diancam satu. siapa sih? Banyak yang bilang aku tampan rupawan. Geger. Indra Bruggman, artis ganteng blasteran Sunda Belanda ini kembali diterpa ujian. Setelah berjuang melawan penyakit hipertiroid, belum lama ini Indra Bruggman mendapat Siapa itu orang sampai begitu? Nggak tahu tiba-tiba ada WhatsApp ke admin. Saya kan punya line baju, jualan baju lewat online gitu Ya, kan. bajunya murah-murah juga bagus-bagus, pesona muslim gitu ya. Terima kasih. Kapan kamu mau pakai? Kapan aja, pokoknya kalau dari awal aku pakai. Nggak tahu. Jadi nggak tahu dari siapa ya? Nggak tahu dari siapa, terus tiba-tiba asisten forward chatnya, nge-capture, udah gitu. Satu lagi ada admin, satu lagi juga adik saya, dia forward juga dengan bahasa yang lain tapi nadanya sama. Gitu. Itu kapan sih kejadiannya? 3 hari lalu, 4 hari lalu. 3 hari yang lalu ya. Oh, Segitu. berarti baru pertama kali ini ya bisa dibacain, King? Mana? Oh, iya. Hei Indra Bruggman, tak ndasmu. Oh, itu mungkin yang dihitemin bahasa kasar ya. Ya, bahasa kasar ya. Bubuk nyawamu merene raweta ndasmu tak ndasmu bubuk nyawamu. Itu di sampingnya ada translate-nya ya, karena itu pakai bahasa Jawa, kemudian kita translate dalam bahasa Indonesia. Iya. Hei Indra Bruggman, tak itu kepalamu mungkin ya, tak itu kepalamu sampai terus nyawamu. Kesini nggak kamu, tak kepalamu tak sampai nyawamu. Oke, tapi Indra Bruggman merasa pernah ada musuh nggak atau pernah ada konflik dengan siapapun itu? Justru saya tuh lagi nggak pernah keluar rumah ya. Sekalinya keluar rumah paling ke kopi tempat saya kan buka warung kopi juga di situ. Nggak pernah berhubungan dengan orang-orang baru. Ya.
saya juga kaget itu kenapa tiba-tiba ada begituan gitu. Ya mungkin saya anggap itu orang yang ya banyak orang stres kan sekarang ini kan. Iya, Dan benar, mungkin benar, karena benar. itu kali ya. Iya. Itu dia ngirim WhatsApp-nya ke nomor admin, Nomor admin dia. hanya nomor admin, bukan nomor pribadi ya? Oh bukan. Oke. Bukan. Nomor admin aja. Sempat balas nggak admin atau kamu secara langsung lewat nomor admin tersebut? Saya nggak bales. Sama sekali ya? Terus dia jawab lagi tuh kemarin tuh, cuma saya belum posting. Lebih kasar lagi di bahasanya. Jawab lagi berarti ngirim lagi maksudnya? Kirim lagi, karena kan saya pakai tracker gitu kan lewat aplikasi. Namanya itu satu Yeyen, satu Anggi. Oh jadi ada dua pesan ya? Ada 2 pesan dengan nomor yang berbeda. Yang satu saya tracking namanya Yeyen, satu namanya Anggi. Terus dia kayak ngeledek gitu. Tapi saya tahu itu laki. Oke, tapi dua-duanya ngirim pesan atau ancaman itu ke nomor yang sama, ke nomor admin itu dua-duanya? Nomor 2 beda. Yang satu ke admin, satu kemana? Satu lagi ke admin, satu lagi. Oh oke, dua-duanya admin ya? Admin. Oke, kamu track, akhirnya kamu cari tahu, ketahuan namanya adalah? Satu Yeyen, satu Anggi. Tapi saya tahu itu laki. Tahu dari mana? Ada tahu. Feeling gitu ya. Kayaknya udah pernah ada sesuatu yang mungkin ditebak dan pasti mengarahnya ke arah orang-orang itu gitu ya. Bener nggak? Bisa Ya, jadi, kurang bisa lebih jadi, bisa tahu. jadi. Kalau misalnya Indra Bruggman berpikir itu adalah laki-laki, berarti ada asumsi bisa menebak kira-kira itu siapa ya? Temen atau mungkin Orang stres kayaknya. Bisa tahu dari mana? Karena ini bukan kejadian yang pertama kali sih orang-orang aneh begitu Orang ya. stres atau orang stres. dengan gangguan jiwa? Bisa jadi, bisa jadi gitu. Karena kalau orang dengan gangguan jiwa kita tidak bisa melaporkan. Iya. Tapi kalau orang stres kan nggak tahu nih stres karena dia tidak mendapatkan cintanya Mas Indra atau kayak gimana kan nggak tahu. Mas Indra udah sempat melaporkan ke PI Berwajib? Belum, karena saya nunggu kelanjutannya kayak gimana gitu. Lagi pula saya nggak anggap ini sebagai sesuatu yang serius ya. Serius, ya. Kita lihat bagaimana perkembangan ke depannya. Kalau Betul. memang masih ada Masih pesan-pesan terus. seperti itu ya, saya pasti akan Ambil tindakan ambil gitu ya, Mas? tindakan, ambil tindakan. Tapi iya, nganggapnya masih santai aja gitu ya? Masih santai nggak dipikirin, cuman saya pikir udah daripada nanti ada apa-apa kan, Iya. biar keluarga juga tahu, orang-orang terdekat juga tahu kalau misalkan saya sampai kenapa-napa, ini sudah ada ancaman begitu. Tapi ada perasaan ketakutan nggak sih? Kan manusiawi sekali ya, kalau misalnya kita ada ancaman kemudian kita merasa takut walaupun kita menganggapnya itu bercandaan. Enggak sih, orang kalau mau ngelakuin pasti dia nggak akan mengancam. Lakuin aja gitu. Dan lagi pula saya nggak pernah kemana-mana, saya selalu ada di rumah dan paling di tempat yang memang saya kenal betul, di Kopi Brug ya. Ya, tapi mesti waspada ya, A. Kita tidak boleh suzon tapi kan harus waspada kan. Iya betul, memang kita harus waspada. Tapi saya pikir-pikir lagi, selama saya berkarir saya nggak pernah ada. Musuh gitu ya. musuh. Iya, walaupun di lingkungan pertemanan Kadang kan gitu. kita tidak merasa punya masalah dengan Tapi orang lain. orang. Tapi orang lain merasa Iya. punya masalah dengan kita. Oke gini, kalau begitu nanti biar saya kirim anggota saya untuk... Oh, mohon maaf, anggota apa ya? Anggota apa ya? Anggota? Anggota apa? Anggota? Ya anggota apa? PKK. Untuk jaga di rumah. Enggak sih. Tapi Indra setelah akhirnya posting ancaman di media sosial, dapat ancaman lagi? Setelah itu Dapat dia ngeledek lagi. ngeledek lagi. Apa ledekannya kurang lebih? Apa ya dia bilang ya? Yang bisa di on air Ya, kan ya? pokoknya kayak- Secara kurang lebih. Nggak bisa di on air kan? Karena Oh, nggak bisa. bahasanya Berarti kayak lebih gitu kasar masih. lagi? Iya, Oke. Yang Masalah. itu belum kamu posting lagi ya? belum saya posting lagi. Oke. Setelah itu masih ada ancaman atau cukup sampai di situ sampai dengan sekarang? Baru 1 kali lagi dia itu. Iya, Baru tapi terakhir. AA kalau kemana-mana ada rasa kayak ketar-ketir nggak atau takut gitu ya, worry gitu. Kayak keluar rumah atau kayak sekarang ke pagi-pagi ambiar. Atau Nggak biasa sih. aja masih? Biasa aja gitu. Tenang ada aku AA saya. Iya, karena ada kamu. Tenang ada siapa? Ada siapa ada kakak? Kenapa ada kamu emang? Oh bener, kalau sama dia semuanya dilaporin, di BAP semuanya. Loh, kita itu wajib lapor kepada pihak yang berwajib ya. Iya. Kalau misalkan mengalami hal-hal yang memang Tidak kurang mengenakan, menyenangkan. betul, betul. Karena kita itu Iya. negara hukum. Jangan pernah yang mengatakan bahwa percuma lapor, itu salah. Tapi wajib lapor. Iya, Oke. wajib. Ini Tapi pertanyaannya. kayaknya saya juga harus ngikutin jejaknya KDP. Iya. Makanya ini Saya pertanyaan, temenin kenapa? nanti saya Iya, kapan kan udah punya banyak pengalaman ya. Iya, anytime. Apa? Pengalaman kantor polisi banyak banget. Jangan lupa pakai Bang Sandi, pasti gitu deh kakak. Indra Bruggman, tapi kenapa nggak berpikir untuk lapor ke polisi ya? Kalau tadi Dewi Persik bilang ya kalau ada apa-apa kenapa nggak lapor aja gitu. Apalagi ini masuknya ancaman juga dan berhubungan dengan keselamatan. Saya lihat langkah-langkah dia selanjutnya aja. Kalau memang Iya, masih ada kalau masih begitu-begitu baru saya laporin ke polisi biar dilacak. Toh juga Apalagi ada kalau- nomor handphonenya jadi gampang. Iya. Ada ya. Ada ya? Hati-hati loh walaupun pakai akun palsu, walaupun pakai nomor ini Bisa di-tracking ke itu detect gampang. ya. Ya. Iya, dan kalau nomor cuma sekali pakai terus dibuang juga itu bisa Tetap dilacak juga bisa. ketemu di mana Bisa, dia sayang. ininya. Ini ada ancaman yang berikutnya, ini ancaman yang kedua ya, beda lagi tapi ke nomor admin yang satu lagi ya.
Ya Allah, assalamualaikum maksudnya kali ya. Bilang sama bos, kamu kelakuannya jangan kayak apatit. Kita impaskan Indra Lesmana Brugman Bisana di sosmed doang, dasar arogan. Ini kayaknya ngirim Karen Delano deh dari Turki nih kayaknya dia ngirim. Itu A. Iya, itu nomornya berbeda. Nomornya Nomor berbeda. lain lagi. Nomor lain lagi. Oke. Berarti ada 3 nomor Jadi setelah dia yang... niat banget gitu. Saya pengen ada banyak nomor lagi, boleh nggak apa-apa. Dia kan repot jadinya, ntarnya. Iya, bener. Beli lagi nomor. Iya benar. Kalau kita lihat yang satu pakai bahasa Jawa, yang satu pakai bahasa Bahasa Sunda. Sunda, Ya? ya. Oke, jadi 2 pengirim yang berbeda. Kalau misalnya keluarga sendiri, sempat cerita sama keluarga responnya gimana? Enggak sih, kayaknya keluarga juga udah pada ngelihat yang di media sosial yang saya posting. Jadi mereka juga kayaknya nyantai-nyantai aja. Oh mereka biasa aja ya? Biasa aja. Ancaman nggak sampai ke keluarga, hanya ke Indra aja? Cuma di saya aja. Cuma di saya aja. Oke. Tapi AA sudah tahu bahwa pelakunya siapa kira-kira? Menduga? Iya. Adalah dugaan. Berarti sampai saat ini pelaku belum ada komunikasi sama AA. Saya berharap dia komunikasi langsung sama saya. Kalau ternyata pelaku meminta maaf, Kita lihat dulu aja motivasinya Seperti apa gitu, motifnya apa. oke. Oh oke. Jadi dugaannya mengarah ke seseorang itu ada kalau menurut Indra Brugman. Ada. Dugaan kepada seseorang tersebut, apakah sebelumnya memang Indra pernah bermasalah dengan orang tersebut? Nggak ada, saya nggak pernah bersentuhan sama dia. Mungkin dia salah paham aja kali. Bersentuhan ya. Bersentuhan. Nggak ada juga Bersentuhan orang tuh maksudnya modelnya iri. ngobrol-ngobrol. Ya. Melihat mungkin gini, sukses. Misalkan lu kan orang kan pasti kalau yang nggak suka mah maunya orang tuh grup jatuh. Iya. Tapi ternyata bisa bangkit, bisa punya ini, punya itu, punya itu. Betul, betul. Walaupun mungkin sekarang di TV Kak Indra mengurangi. Iya mas, tapi kan Tapi bisnisnya, usaha, bisnis kan. baju-baju itu apalagi kalau Iya. kayak busana muslim tuh lumayan loh. Iya bisa jadi iri ya. Biri kalau motifnya kayaknya Ya. pastilah. Coba Indra Brugman apa yang ingin disampaikan untuk pelaku yang memberikan ancaman melalui WhatsApp 2 kali, 3 kali bahkan ya ke Indra Brugman. Mana kameranya? Itu yang nyala. Kurang banyak say. Dan kurang menyeramkan. Gitu. Jadi lebih menantang ya? Perlu usaha yang lebih lah gitu kalau mau mengancam gitu. Itu Kenapa cuma- lebih menantang jatuhnya ke Tolong pelaku? bahasanya diperbaiki aja dulu gitu. Pastikan kalau mau mengancam, orang yang diancam itu mengerti bahasanya Iya. gitu. Ya kita berharap semoga ini jadi yang terakhir kali. Kalaupun ada ancaman lagi, Iya. semoga juga Indra Brugman bisa mendapatkan ketenangan apapun itu langkah ke depannya ya. Termasuk ketenangan dalam usaha karena kita tahu Indra Brugman sekarang ini usahanya jualan di aplikasi TokTok ya. Di TokTok, di IG, di semua aplikasi. Jadi Saya kita ikutin kasih jejak lihat ya. ADP. Kenapa? Dia bukan jualan, marah-marah dia kalau di IG ya. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar. Ini dia Indra Brugman ketika dia lagi jualan di media sosial. Oke, hitam yang di patung sudah sold out. Jadi Kita ganti ya. makin tambah ganteng kalau pakai topi begini. Kita kelas nomor 3 baby pink sama pink candy ya, bagus semuanya. Kakak pengen lihat piyama tuniknya, boleh dong. Nah ini salah satunya piyama tuniknya, ini bahannya katun rayon, harganya sekarang cuma 130.000 aja satu set. Tapi ya bahan-bahannya memang bahannya bagus loh. Iya. Nggak- kebanyakan kan kalau di aplikasi, kalau online gitu ya, itu biasanya mereka nggak sesuai dengan ekspektasi. Tapi aku recommended dah. Baju-bajunya Kamu tuh udah bagus. pernah beli? Iya, aku beli tapi nggak pakai nama gue ya saya. Jadi kamu pakai nama orang. Konon katanya usaha Soalnya itu kalau meraup. pakai nama aku kan dikasih King. Pakai nama kakak maksud dari pesik. Mesti dikasih. Iya. Oh bisa ya? Iya kan Tapi kan harus bayar. Iya. Akhirnya Enggak, kalau buat DP gratis. gratis. Nggak usah, gue beliin aja dia, nggak usah kredit gratis. Gue beliin aja, ngapain sih Nah, gratis-gratis. ini ya, ini motif begini bisa jadi masalah nih. Karena cemburu nggak suka hati nggak bisa gue beri dari belakang ini. Gitu ya, King? Bisa jadi. Indra Brugman, itu baju rata-rata harganya berapa? Di bawah 200.000. Di bawah 200.000. Bikin punya konveksi sendiri atau ngambil dari luar? Ya atau kita ada tempat pekerjaan sendiri. Ah. Saya udah bisnis ini udah 10 tahun ya. Oh iya. Luar biasa. Sudah 10 tahun ya, udah 10 tahun. 10 tahun luar saya biasa. punya dulu tuh kerjasama sama kakak, tapi kita masing-masing punya brand sendiri. Kakak tetap di syari, kalau saya syari ada juga yang casualnya. Oke. Ini kan kalau... Beliaunya ini laki-laki pekerja keras juga, sayang kayak kamu. Iya benar, harus begitu dong. Tapi itu kalau 10 tahun sebelum dulu jualan sebelum kemarin-kemarin jualan di media sosial, itu hanya toko biasa aja gitu mas? Nah, memang kita basicnya di online. Oh memang basicnya di online. Sehari bisa berapa tuh omsetnya? Heeh. Jangan dong, jangan dibilangin. Lumayan lah. Nggak apa-apa takut pajak ya. Nggak apa-apa. Amin. Tapi lebih enakan offline atau online?
Lebih enak online, karena kalau Iya, online itu kan kita bisa ketemu dengan banyak orang di segala macam tempat ya. Iya. Misalkan 1000 piece sehari Lebih laku atau mana? Kalau 1000 sih nggak satu hari ya. satu hari misalkan 100, 200, 300. Bisa. Ya enak Di lah. atas ratusan pieces ya. Wow. Iya, aku aja waktu jualan tas branded aja bisa sehari 100 tas laku lo bayangin. Pantesan kakak tuh ya. Iya, pantesan gue langsung di-ban. Nggak usah syuting juga ya, udah banyak duitnya loh. Tapi jangan remehkan usaha online loh. Benar. Itu tuh Betul. duit banget. Benar ya, tapi kita juga berharap semoga usaha dari Indra Bruggman semakin maju, semakin laris manis Tanjung Kimpul. Tapi kemarin kabarnya juga ada satu kejadian yang kurang menyenangkan yang dialami oleh seorang Indra Bruggman. Indra Bruggman kehilangan uang 100 juta diambil mantan karyawan. Ade aja tuh mantan karyawan. Udah dong, sering ambil kayak begitu ya, Say. Ini mantan karyawan yang bekerja di jualan bajunya Indra Bruggman. Bukan di usaha satu lagi yang Kopi Brug. Oh, oke. Orang dikasih hati selalu minta jantungnya kayak begitu. Iya, Nggak 100 tahu juta. diri emang. Sabar ya. Gimana kronologinya? Jadi pengunjung kafe itu kan saya lihat banyak karena saya standby terus setiap malam di situ ya. Iya. Tapi kok omset kayaknya segitu-segitu aja gitu. iya. Terus hari berikutnya sama sampai berbulan-bulan. Sampai ada satu kejadian di mana saya dapat informasi katanya ada satu yang curang gitu. Setelah kita selidiki, kita panggil semuanya pegawai, kita interogasi satu persatu. Mereka pada ngaku dan ternyata ada satu dalangnya gitu. Mereka pada ngaku yang artinya ini berarti bukan hanya satu orang yang melakukan Jadi mereka kecurangan. komplotan. Aha, kebanyakan kayak begitu ya, komplotan, Say. Berapa orang? Jadi pertamanya tuh satu bermain sendiri-sendiri masing-masing. Iya. Masing-masing saling tahu. Akhirnya mereka gimana caranya collab. Istilahnya collab kalau sekarang tuh kan. Iya. Kolaborasi. Jadi dapat untung semua, Say. Akhirnya Iya, mereka bener. bagi-bagi dari mulai uang reservasi, nggak lewat mesin. Udah gitu juga kalau ada order mereka langsung aja ambil uang Cashnya. cashnya, Iya. mereka kantongin tapi CO tetap keluar karena Iya. udah koordinasi dengan pihak bar dan Iya, macam-macam. nanti kalau misalkan salah satu nggak bisa mendapatkan keuntungan yang Dibocorin. enak, dipojorin satu harinya dipecat, satu harinya keluar satu-satu dul Iya. gitu. Kenapa ya harus begitu ya? Punya Bener pengalaman, kan? iya betul. Pengalaman saya itu sangat Semua banyak. Sama. penyakitnya kalau coffee shop, restoran pasti 90% begitu. Gitu. Tapi tidak semua ya? Walaupun tidak semua, walaupun kita sudah menerapkan sistem, tapi mereka tetap aja yang namanya udah niat, dia pasti ada jalan. Akhirnya dikeluarkan komplotannya atau mereka Saya minta nggak maaf keluarkan, tapi mengembalikan mereka uangnya? mengeluarkan diri. Oke. Sadar diri, ingat itu ya. Jadi kalau misalkan nggak dipecat bukan berarti kamu salah. Lebih baik orang tuh sadar diri. Iya. Maaf lagi curhat, teman saya lagi curhat, maaf ya. Bukan teman. Banyak hal yang kita alamin sama-sama ya bareng betul, ya. baik dari pasangan, dari orang terdekat banyak banget, Iya, Kak. iya, Tapi Ego tenang. akhirnya dilaporin nggak sama Indra Bruggman ke pihak kepolisian? Saya masih nunggu langkah-langkah dia selanjutnya. Kalau dia masih itikat baik. seolah-olah ikhlasin aja. saya ikhlasin. sih. Kalau rezeki bisa dapat ya Betul, kan. betul, Nah, betul. Iya, kecuali fitnahan atau apa. Iya. Selagi dia nggak menempatkan diri sama orang-orang kalau dia itu korban, Iya. itu seolah-olah yang dia dizolimi, Iya. Harus saya speak up. baik-baik aja sih. Ya betul, kalau misalkan dia bilang seolah-olah terzolimi harus speak up, Kak. Iya. Kayak aku, kemarin aku diem aja, yang dihajar sama netizen. Dikira dia persi gini-gini, aja saya speak up. Aku udah lihat kok di TikTok. Lu mah ada masalah, nggak ada masalah juga lu masih pick up terus, Wi. Tapi akhirnya nggak mau melaporkan, tapi mereka akan mengembalikan, ada janji untuk mengembalikan kerugian kamu nggak di coffee shop? Saya nggak mengharap mereka untuk mengembalikan karena Iya. saya lihat kapasitas mereka juga bukan dalam fase untuk bisa mengembalikan uang. Iya. Mereka juga ya bukan orang yang Mampu. ada ya, yang mampu ya. Oh, bos kayak begini nih pengertian Memang pengertian. sekali loh, ya Allah. Nah, tapi sekarang semenjak ada kejadian begitu tuh jadi udah nggak percaya nggak sih? Jadi sama ini nggak percaya, sama itu nggak percaya, sama ini nggak percaya. Krisis kepercayaan Iya. sama karyawan. Ya? Lebih ini aja, lebih waspada aja, lebih hati-hati karena bagaimanapun ya jangan sampai mereka ada punya celah gitu. Iya. Itu dan ya gimana ya? Tapi nggak bakalan barokah, percaya deh. Sebanyak apapun yang kamu iya. ambil dari menzolimi orang, Ya. kamu akhirnya membuka usaha. Kita mau lihat keadilan Allah, bener nggak sih? Kamu akan bertahan Iya. dengan keberkahan yang kamu ambil dari orang lain. Benar. Betul. Kita kalau ngelihat Indra Bruggman sepertinya orangnya sabar ya, nggak mau melaporkan dari 2 perkara tadi, tapi ternyata Sabar bukan banget. hanya 2 perkara, ada 1 perkara lain yang harus dihadapi seorang Indra Bruggman dalam hidupnya. Indra Bruggman ngaku pernah ditipu rekan artis siapa? Penyanyi dangdut, pemain sinetron, film, atau siapa? Ditipunya tuh ditipu seperti apa? Enggak Ditipu sih, apa? sebenarnya lebih itu mah Ya wow. janji-janji palsu biasa. Misalnya,
Janji palsu jangan lihat aku dong, Enggak, kamu janji manis. Ya biasalah kayak masalah uang kayak gitu-gitu. Oh, maksudnya uang teh maksudnya menjanjikan apa maksudnya? Ya, gue perlu nih uang buat rumah, misalkan apa segala macam. Minjem uang Pinjem dulu maksudnya. dong, soalnya gue udah ada orang yang mau datang ke rumah, apalah segala macam gitu. Di rumah gue ada keluarga. Ntar gue balikin hari Jumat. Alhamdulillah sampai Jumat berapa tahun kemudian belum ada tuh. Nominalnya berapa? Ya lumayan sih, karena dia minjemnya juga sedikit tapi banyak. Lama-lama Ya 10, 5, 10, 5 gitu. Di atas 100 lama-lama nominalnya? Nggak nyampe sih, tapi ya maksudnya ya Ya jangan kayak kesel gitu. aja gitu. Kadang ya orang yang minjem, kalau ditagih lebih galak dari orang yang minjemin loh. Yang orang minjemin, udah ada belum? Punten nih bukan mau nagih ya. Cuman kira-kira gimana gitu. Lu kok begitu sih? Lu kok bisa begitu loh? Iya. Yang saya keselnya itu dia tuh pinjam juga sama teman-teman yang kenal saya gitu. Oh, Jadi artis juga? orang ya. Sebagian ada artis, sebagian manajemen, sebagian apa segala macam gitu. Jadi mereka nanya sama saya pinjemin uang orang itu karena saya kenal sama Indra kayak gitu. Oh. Dan Cewek? dia ngakunya teman sama Indra. Cewek cowok? Cowok, Ngetop nggak? nyetop. Inisial dong. Oke, pemain sinetron. Bukan, Presenter, bukan. Penyanyi? Model. penyanyi. Penyanyi dangdut apa? Bukan. Pop? Penyanyi pop? Bukan. Penyanyi rock, pop, vokalis Cowok band? apa cewek? Cowok udah dibilang. Oh, iya. Vokalis band? Enggak. Penyanyi pop? Iya, Oke. Baru lama? lama. Aku tahu. Siapa? Lu kalau diputar orangnya marah lu. Oke, tapi kamu masih follow dia di Instagram nggak? Ayah. Saya kayaknya udah di blok sama dia ya. Oh, kamu di blog sama dia? Udah ngutang ngeblok lagi ya. Ya Allah. Oke, jadi kalau buat sobat ambiar, kalau penasaran cari penyanyi, ini penyanyi lawas ya? Lawas. Penyanyi lawas, penyanyi pop, laki-laki, dia udah ngeblok Indra Bruggman, dicari tahu di Instagram ya. Nanti kalau dikasih tahu, udah cari tahu, DM kita. Siapa kira-kira ya? Tolong bantu kami mengungkap semua ini ya. Tolong bantu. Bantu. Netizen itu kan cepet Lu, banget. langsung nih bentar lagi segmen berikutnya udah ada. Oke, tapi terakhir lagi kapan sama dia? Saya nggak pernah nagih. Oh, kalau gitu kita minjem duit sama dia aja, gak pernah nagih loh. Nggak, soalnya aku nggak pernah pinjam duit ya, aku selalu ngasih duit. Jadi gak pernah nagih sama sekali? Saya nggak pernah nagih. Siapapun yang minjem uang, saya nggak pernah nagih. Saya tunggu mereka kesadarannya aja gitu. Iya. Ini Indra Bruggman apa pegadaian sih menyelesaikan masalah tanpa masalah ya? Ya, soalnya kalau mereka belum bisa bayar, artinya ya mereka belum punya uang. Itu aja positive thinkingnya. Tapi kalau udah punya uang, dahulukan dulu hutang. Jangan malah, ntar aja hutang orangnya nggak lagi. Belanja aja dulu shopping, jangan gitu. Benar, mabot Bayar hidup dulu ya. utang. Tapi kita ya namanya juga hidup, kita berharap sih semoga siapapun itu yang minjem duit ya buat penyanyi ya, penyanyi lawas yang minjem uang sama Indra Bruggman, tolong dibalikin uangnya ya. Tolong ya. Dia juga punya kebutuhan pastinya untuk keluarga, untuk siapapun itu. Tapi ngomongin soal keluarga, kita juga tahu bahwa beberapa tahun yang lalu seorang Indra Bruggman harus kehilangan Ibunda tercinta. ibunda tercinta Mama Mimi ya. Ini juga ada satu kerinduan dari Indra Bruggman untuk almarhumah. Ada ketikan dari Kak Indra, seandainya aku tahu berapa lama waktu yang tersisa, akan kuhabiskan seluruh waktu bersamamu. Dan sekarang sudah genap 2 tahun, iya sayangku, dan aku rindu dan akan semakin merindu. 2 tahun tanpa Mama Mimi. Barusan Mas Rian bilang, aku 40 hari malah. Sih. Iya, seorang papahnya. Iya, saya tahu ya. Dan itu akan semakin lebih lagi, semakin bertambahnya hari bukannya akan semakin nggak kangen, akan semakin kangen gitu. Jadi ya selamat menikmati karena saya udah ada di situ gitu. Jadi ya itulah captionnya. Kalau seandainya kita tahu berapa banyak umur yang kita punya gitu, pasti kita akan melakukan lebih. Apapun yang kita lakukan untuk orang yang kita sayang, pasti akan selalu ngerasa bahwa coba gue ngelakuin ini, coba gue berbuat seperti ini, coba gue banyak meluangkan waktu sama beliau ketimbang sama teman-teman. Kenapa gue harus memprioritaskan apa yang gue mau, apa yang gue suka ketimbang dekat sama beliau gitu. Apapun yang kita kasih, coba gue bisa ngasih lebih. Coba gue berbuat ini. Tapi ya hal seperti itu hal yang wajar. Nah, yang membuat saya nggak wajar itu, saya sedihnya selama setahun dan akhirnya saya terkena hipertiroid gitu. Karena kehilangan ibu buat saya kehilangan cinta pertama saya gitu. Jadi dan beliau pergi pada saat saya
punya keyakinan beliau tuh pasti akan sehat karena cuma jatuh gitu. Cuma jatuh pasti sehat. Saya bercanda-bercandain pada saat beliau lagi sakit gitu kan. Karena biar untuk menghibur. Tapi ternyata Allah berkehendak lain ya itu membuat saya terguncang akhirnya gitu. Akhirnya ya selama setahun pokoknya saya tiap malam setiap kali lagi nyetir di mobil tuh pasti saya nangis gitu. Dan akhirnya saya merasa badan saya kok gemetar gitu, kayak tremor. Saya pikir karena saya kecapean main sepeda dan banyak kegiatan waktu itu lagi mempersiapkan coffee shop, mungkin karena itu kali ya. Gitu. Sampai akhirnya saya ketemu waktu saya jadi 2 kali terakhir di sini, saya tuh geter. Jadi bintang tamu di sini tuh badan saya geter. Saya masih belum tahu itu kenapa. Akhirnya saya pergi ke dokter, saya pikir saya tremor, Parkinson ya. Dan ternyata ya hipertiroid gitu. Salah satu penyebabnya adalah karena stres, karena sedih terlalu lama. Yang paling dirindukan dari almarhumah Mama Mimi apa? Oh banyak kan, saya hampir 24 jam sama beliau. Pagi-pagi turun ke bawah, masak. Beliau tuh suka persis kayak Dewi Persik. Nyanyi apa aja dinyanyiin. Beliau tuh orangnya periang. Malah saya bilang, "Mah, kayak Dewi Persik deh, Mah. Apa dinyanyiin." Itulah beliau. Jadi aku nyanyiin ya saya. Ya gitu. Jadi ya sembari masak apa gitu nyanyi. Itu nggak bisa dilupain ya, kenang-kenangan nggak gitu. bisa. Hal-hal kecil seperti Ya, itu. kita paham kehilangan orang terkasih, tersayang, terdekat dengan kita bukan hal yang mudah sampai kapanpun itu ketika beliau sudah berpulang. Apa yang Indra Bruggman ingin sampaikan jika memang bisa memberikan kalimat untuk almarhumah tercinta? Saya udah janji, saya tidak akan pernah nangis lagi. Mama, assalamualaikum. Nah, saya Ana Risna Rani, semua cucu-cucu Oma, kita semua akan baik-baik aja, insya Allah. Dan saya yakin juga Mama di sana pasti akan baik-baik aja. Mengingat semua bakti Mama pada kami, pada suami, itu begitu indah. Gitu. Terima kasih karena kami ada dalam kehidupan Mama. Mama ada dalam kehidupan kami. Dan itu sebagai sebuah anugerah terbesar yang pernah saya punya. Terima kasih. Sudah mengajarkan, sudah memperlihatkan bentuk cinta yang sesungguhnya untuk kami. Gitu. Terima kasih banyak. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi Pagi. Oh,